mana yang lebih penting, pengembangan pendidikan atau pengembangan makan bergizi gratis? Ya. Izinkan saya membuka dengan sebuah kutipan dari Suhoki. Hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tetapi saya lebih memilih menjadi manusia yang merdeka. Pertanyaan saya singkat saja. Ya. Bapak yang sangat saya hormati, izinkan saya bertanya, menurut Bapak, mana yang lebih penting, pengembangan pendidikan atau pengembangan makan bergizi gratis? Anda SMA-nya di mana? Saya SMA di Bekasi, Pak. Bekasi. Keren banget pertanyaan, tepuk tangan ya. Jawabannya jelas. Pendidikan penting dan MBG harus dikoreksi. Ya itu. Cukup ya. Nah, ya banyak adik-adik sekalian, banyak hal-hal baik, banyak target-target ideal, tapi tidak sesuai karena gagal lemah dalam eksekusi atau implementasi. Betul. Ya, betul, jadi betul. hari ini kita maksimal habis-habisan untuk mengkoreksi mana yang perlu dikoreksi. Ya, untuk mengawal agar semua bisa merasakan. Kira-kira begitu ya. Yes. Rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Tidak usah dikritik, ditagih saja. Ditagih aja. Mana 300 fakultas kedokteran itu? Di mana lokasinya? Di Semarang dapat jatah berapa? Di Jawa Tengah dapat jatah berapa? Dan yuk kita tagih yang belum jalan untuk dilaksanakan. Sesudah pemilu kemarin ada berapa pasang? 3 pasang, bukan? Nah, bagian dari tugas Gerakan Rakyat Semua adalah menjangkau semua. Caranya menjangkau semua bagaimana? Saya usul Bapak Ibu, tidak usah dalam bentuk semata-mata kritik, tapi dalam bentuk yang semua akan setuju. Semua program baik pemerintah harus dilaksanakan sampai tuntas. Harus dilaksanakan sampai tuntas, dan ajak semuanya untuk mendorong agar terlaksana tuntas. Kalau belum terlaksana tuntas, tagih. Misalnya, rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Tidak usah dikritik, ditagih saja. Mana rumahnya? Sudah 1 tahun nih sekarang. Dibangunnya di mana? Lokasinya kapan? Lokasinya mana? Bagaimana cara rakyat bisa mendapatkan 3 juta rumah per tahun itu? Bukan kritik ya. Itu namanya mendukung dan meminta terlaksana. Rencana memberikan MBG untuk seluruh siswa di Indonesia. Coba di Semarang sudah berapa sekolah yang dapat dan belum banyak sekolah, berapa sekolah yang belum dapat? Grobogan berapa? Banjarnegara berapa? Wonogiri berapa? Sehingga Bapak sekalian, ketika kita bicara pasca pemilu, kita tidak mempolarisasi, justru mengajak semua, yuk kita pastikan bahwa berjalan, dan yuk kita tagih yang belum jalan untuk dilaksanakan. Itu Bapak Ibu sekalian yang menjadi mendasar. Rencananya membangun, ini Pak Prof Zainal mungkin ingat, 300 fakultas kedokteran. Banyak dikritik. Usul saya enggak usah dikritik, ditagih saja sekarang. Mana 300 fakultas kedokteran itu? Ditagih aja, mana 300 fakultas kedokteran itu? Di mana lokasinya? Di Semarang dapat jatah berapa? Di Jawa Tengah dapat jatah berapa? Tagih, dan tagih itu tidak boleh dikriminalisasi karena itu hanya menagih Bapak Ibu, tidak mengkritik. Rencana pembangunan ekonomi pertumbuhannya 8%. Mari kita tagih 8% pertumbuhan ekonomi itu. Jadi Bapak sekalian kami hormati, sekarang saya melihat sudah saatnya kita bicara tentang jalankan yang sudah direncanakan. Ini bukan soal membela buruh, ini soal menegakkan perintah pertama konstitusi, bahwa kita semua mendirikan republik ini untuk sebuah kalimat menengok ke depan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melakukan pemilihan, mau menengok apa yang akan terjadi besok, tidak bisa kita melihat janji hari ini, tapi tengoklah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Ya, prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu.
Bila di masa lalunya tidak peduli, jangan harap besok peduli. Bila di masa lalunya memperjuangkan, insya Allah besok akan memperjuangkan. Ini adalah pola. Pola, karena itulah kenapa kita bicara tentang rekam jejak, bicara tentang apa yang digunakan ketika menjalankan amanat di masa lalu sebagai prediktor apa yang akan dikerjakan di masa depan. Dan terkait dengan urusan ini, kita semua menyaksikan bahwa yang dibutuhkan untuk Indonesia maju, Indonesia bisa sejahtera, Indonesia bisa merasakan sebuah perasaan keadilan adalah keputusan-keputusan yang mendasarkan kepada prinsip kesetaraan, prinsip keadilan. Itu yang dibutuhkan. Karena itu yang membuat kita bisa maju. Nah, seringkali kita menghadapi tantangan. Kenapa tantangan? Ada sebagian yang sudah maju berkembang, ketika sudah maju berkembang, tidak mau memikirkan yang belum maju. Sudah mikirin diri sendiri. Tapi kita juga rasanya sering begitu. Ini observasi nih Pak. Saya kalau hadir di sebuah acara, seringkali habis acara selesai, terus kita foto. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini semakin keren teman-teman. Bagaimana di Universitas Indonesia ya atau UI ada mahasiswa baru teman-teman. Dan ini kita tahu mahasiswa baru ini ya biasanya kalem dan sebagainya ya. Kali ini mahasiswa baru atau maba ini kedatangan wakil menteri ya dalam negeri atau Wamendagri teman-teman, yaitu Bima Arya. Bima Arya ini adalah wakil menteri dalam negeri yang ya kebetulan ya mempunyai jadwal untuk memberikan mungkin pembekalan dan sebagainya. Namun tak terduga bagaimana Wamendagri ini kemudian mendapatkan pernyataan keras ya dari mahasiswa, teman mahasiswa baru atau mabah ini yang sangat kritis, sangat luar biasa, teman. Bagaimana ya seorang mahasiswa baru ini mengatakan yang mana yang lebih prioritas, pengembangan pendidikan atau MBG. Dan ini sangat keren ya, bagaimana seorang mahasiswa yang sangat kritis, teman-teman. Dan ini kalau kita melihat senior-seniornya ya ada Tio Ardianto yang dari UGM, ada Fatimah Az-Zahra ya kan. Ini mahasiswa baru tapi kualitasnya sangat luar biasa. Inilah calon-calon pemimpin, teman-teman. Ya kan? Keberanian seorang mahasiswa mengkritik wakil menteri ya, ini sangat luar biasa ya kan. Sama dengan Anies, teman-teman. Bagaimana Anies Baswedan, tokoh yang saat ini mempunyai jiwa yang sangat luar biasa ya kan. Kritis dan selalu memberikan solusi, teman-teman. Dan apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan selalu membuat kita semakin terpukau, selalu membuat kita semakin yakin bahwa banyak yang harus kita perbaiki ya kan, untuk menjadi baik ke depan. Dan menurut saya apa yang dikatakan oleh Anies ya, bagaimana beliau selalu memberikan pandangan-pandangannya ya kan, itu sangat keren, teman-teman. Dan kalau kita melihat juga gebrakan-gebrakan Anies ini nggak kaleng-kaleng ya, nggak kaleng-kaleng, teman-teman. Beliau adalah tokoh yang kalah pilpres tapi masih menyala. Bagaimana menurut kalian?